Kalau saya lihat dia prepaid rent, berarti Anda hmm, membayar. Kalau kalau prepaid kan dapat Pak. Kalau Bukan. Membayar. Anda membayar 25 juta, di dalamnya itu sudah ada pajak sebenarnya. Kalau dipikir ya, ini apakah saya benar atau tidak ya? Kalau dipikir sebenarnya Anda tidak terhutang pajak karena Anda sudah membayar kan? Betul nggak? sebenarnya Pak, kalau misalnya 25 include pajak, itu berarti ada perhitungannya lagi Pak. Jadi kayak prepaid rent itu bukan 25, tapi itu tergantung. Ya, paham saya, paham. Cuma misalnya begini, prepaid rent kita bayar 25 juta ini untuk menyewa merental ya kan, merental yang dibayar di muka, di mana harga yang kita bayar ini sebenarnya sudah termasuk pajak di dalamnya, ya kan, makanya di sini sebenarnya sih ya kan? Karena kan dia belum bayar, kan maksimalnya tanggal 10. Gimana ya? Maksudnya yang dibayar kan cuma yang dibayar 25 juta sebenarnya yang kita bayar, ya kan? Cuma di sini dipisah yang banget. Kenapa tidak langsung ini saja ya? 20 apa sih namanya? Kenapa mesti ada income tax payable di sini ya? Karena uang yang dikeluarkan sebenarnya adalah 25 juta. Iya kan? Coba konsul lagi. Kalau saya ini saya hilangkan. Ya. Nah, di sini saya tulis 25 juta. Karena ya saya mengeluarkan uang 25 juta. Gitu. Ya kan? Nah, yang menerima uang ini kan bukan kita kan? Iya Pak, bukan kita yang menerima uang, justru kita yang mengeluarkan uang. Iya, kita yang memotong juga Pak. Mungkin di sini biar jelas aja gitu Pak, ada pajaknya itu berapa, terus itu yang kita bayar itu berapa gitu. Karena kan emang sih pada akhirnya juga bakal kehitungnya itu 25 Pak, karena kan nanti dia 0. Iya, nanti dia 0 sebenarnya. Iya kan? Itu cuman kayak untuk syarat aja sih Pak, biar nanti ada pajaknya gitu. Karena kan Bu Arno maunya ada jurnal pajaknya kan Pak gitu. Begini, Anda sudah perlihatkan sama Bu Arni ini? Udah Pak. Ya, udah ikuti aja kata Bu Arni. Iya kan? Yang lainnya harus ikut aja. Nggak apa-apa, ya? Oke? Oke Pak. Iya. Soalnya kemarin juga Ibu Arni pernah sempat jelasin juga soal jurnal pajaknya emang kayak gini. Terus tuh Bu Arni juga sempat kasih materinya kan Pak di e-learning itu contohnya. Emang kayak gini kalau misalnya tax payable itu dia double gitu Pak, di bawahnya nanti ada lagi gitu, tapi kayak berlawan gitu. Ternyata kunci maksud dari berlawan itu pasti ledgernya jadinya 0 gitu. Ya pasti 0, kayaknya udah 0 kelihatan di sini. Tapi namanya bukan income ya kalau nggak salah ya, karena kita tidak menerima uang ini, malah kita keluar gitu ya. Nah, ya. Ya. Terus masuk ke suppliers, pembelian suppliers ini biasa ya, masih salah. Yang ini semuanya salah ya, pakai nomor akun saja. Ini suppliers, oke. Sampai yang ini benar ya, hampir sama semua. Service equipment expense, ya. Kenapa dikatakan expense? Karena kita mengeluarkan membayar. Nah ini juga sebenarnya perlu saya pertanyakan ya. Coba tanyakan sama Bu Ani, kenapa namanya income tax payable? Karena saya kurang tahu ya. Yang kita yang mengeluarkan sejumlah uang 10 juta. 10 juta ini sudah termasuk pajak. Jadi kita sebenarnya tidak terhutang pajak lagi. Coba tanyakan lagi ya, Siti ya. Baik Pak. Ya, karena saya cuma hanya bisa berpikir logik saja. Kita sudah membayar pajak, sudah membayar service equipment, dan itu di dalam 10 juta ini sudah ada di dalamnya pajak gitu, ya kan? Kenapa kita di sini ada terutang pajak lagi, bahkan kita membayarnya lagi, berarti 2 kali kita membayar, ya? Secara logik 2 kali kita melakukan pembayaran.
Coba pikir, benar-benar dipikir, ya kan? Nah, tapi sekali lagi, kalau dosen pajaknya bilang seperti itu, ya udah ikuti dosen pajaknya. Karena kadang-kadang kita juga tidak tahu ya keanehan daripada jurnal-jurnal pajak itu seperti apa. Ini nomor 14, ini penerimaan ya, prepaid tax dan service. Jadi Anda melakukan penjualan. Kalau ini logikanya begini, Anda menjual, Anda mendapatkan uang sebenarnya 150 juta. 150 juta itu sebenarnya hak Anda cuma 147. Hak negara itu adalah 3 juta. Ya kan? Berarti di sini kenapa dikatakan, kenapa dibilang prepaid tax? Karena Anda membayar, menerima, memungut pajak dari orang kan? Betul nggak? Kata prepaid tax ini dari mana? Dari dosen pajak juga? Dari contoh materi yang ibu kasih di e-learning ada pak, kayak gitu prepaid tax. Coba tanyakan lagi lah, ya kan? Apakah ini prepaid tax atau bukan, ya kan? Karena setahu saya ini adalah piutang pajak, ya? Jadi Mungkin piutang pajak, ya. Artinya yang tadi yang saya katakan, Anda menjual jasa di dalam 150 ini sudah include pajak. Cuma hak Anda adalah 147 saja, hak negara 3 juta. Tapi hak negara ini Anda belum bayar sebenarnya ya. Baru Anda pungut gitu. Jadi apa namanya itu ya? Anda pungut pajak itu di orang lain dan nanti Anda akan setorkan. Jadi apa namanya? Mengacau kau Saya nih. kurang tahu juga kalau saya tidak pernah ngajak pajak. Oh ini lagi ya, ditanyakan lagi. Setahu saya hak Anda cuma 147, hak negara 37. Tapi hak negara ini masih ada di perusahaan Anda yang nantinya Anda harus setor di akhir tahun, ya, atau di akhir bulan. Kalau ini account receivable, ini penjualan kredit ya, penjualan kredit. Sebenarnya ini juga ada pajaknya juga nanti di sini kalau kita sudah bayar ya. Kalau ini kan masih penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara kredit jurnalnya ini udah benar, ya. Ini sama ya di bawah. Ini sebenarnya sama. Ini sama. Ya. Ini juga masih sanksi saya sebenarnya ya, jurnal ini. Ini kan Anda menerima uang, ya kan? Anda menerima uang sama dengan apakah ini sudah benar prepaid? Anda menerima uang, tapi ya kewajiban Anda belum Anda laksanakan, ya kan? Tapi makanya di sini bukan service revenue yang ditulis, tapi Anda service revenue. Artinya kewajiban Anda belum Anda laksanakan, berarti ini berarti utang, ya kan? Utang ini uangnya konsumen yang masuk, yang Anda terima, Anda harus klaim sebagai utang karena Anda belum melaksanakan kewajiban. Sehingga kalau ini terrealisasi kewajiban Anda sudah Anda laksanakan, maka dengan demikian hak Anda adalah cuma 117.600, hak negara adalah 2.400.000. Ya. Nanti tanyakan lagi prepaid tax ini apa sudah benar ya Bu ya gitu. Saya tidak bisa bilang benar dan salah karena ini pembayaran utang ya. Ini pembayaran utang. Jangan loh. Mana gitu ya? Biasanya kalau pembayaran utang, apakah itu sudah termasuk pajak di dalamnya? Ini juga perlu Anda tanyakan, ya kan? Kalau secara jurnal Kayak mana tadi nih disenggol Firza? sudah benar ya, account payable. Nanti tanyakan aja, ini bukan pembayaran utang nih. Apakah langsung ada pajaknya di situ? Ya, saya juga kurang begitu paham. Termasuk yang ini
ya. Ini kok akan receivable. Ini pelunasan piutang ya. Jadi Anda menerima pelunasan piutang dari orang lain. Jadi piutang Anda sudah terkredit 170, tapi yang Anda terima cuma 166. Karena di situ ada ikut pajak. Cuma sekali lagi coba tanyakan. Nah, saya kira yang bermasalah cuma ini ya. Yang perlu Anda tanyakan, luangkan waktu untuk bertanya ini ya. Termasuk juga yang terkait dengan ini penjualan servis. Nanti aku nggak paham, Ilham. Sabar dulu. Tanyakan dengan penjualan ya. Kali ini penjualan yang coba luangkan waktu untuk bertanya sama Mbak. Ini aja 4 Anda tanyakan. Selebihnya itu ya saya lihat lagi ya. Saya lanjut dulu. Semua akun-akun yang ada di sini ledgernya harus ada, ya kan? Di ledgernya harus ada ya. Ledgernya harus ada. Dan di sini description-nya harus Anda tulis ya, jangan lupa ya. Description-nya. Terus saya tes dulu untuk expense yang ada. Ini belum selesai kayaknya ya. Jadi nanti di sini ada ada nanti akun yang ada penyesuaian dan ada penutupan. Jadi untuk akun-akun yang ada expense ya, itu pasti nol. Seperti ini pasti nol nih, ya. Ada expense-nya pasti nol. Ini pun juga pasti nol, ya. Ini juga pasti nol. Ini juga pasti nol. Di sini saya lihat ini belum nol nih. Padahal sebenarnya ini sudah mengalami penutupan ya. Ada ya. Untuk trial balance before itu sebelum adjustment kan. Berarti ibaratnya di sini anggaplah di sini mana tadi equipment ya. Bukan apa ya? Begini, yang teks trial balance before itu nilai diambil dari ledger, tapi yang masih kondisinya belum ada penyesuaian, ya. Jadi tinggal dipindahkan ke sini saja, akan ke sini ya. Ini comparable. Nanti adjustment ini kalau sudah ini adjustment sudah ada, ini adjustmentnya apa ini? Ya ini oke, udah benar. Supplies expense, supplies benar. Ini yang ini ya, yang kalau ada ayat jurnal penyesuaian yang terpakai kan, ini berarti terpakai 1 juta ya. Berarti dia menjadi expense, depreciation, accumulated depreciation. Ini ingat ya, kalau Anda harus lihat ini apa, equipment ya atau apa ya. Tapi ingat juga kalau ada ini ya, misalnya ada mobil, jangan cuma equipment aja, berarti mobil juga ya kan, begitu ya. Berarti ditambah ya Pak penyesuaiannya. Kita lihat di sini, lihat aja di sini. Ya kan, misalnya di sini ada vehicle ya kan, ya. Berarti nanti ada ininya, ayat jurnal penyesuaiannya untuk kendaraan ini, ayat equipment juga begitu ya kan. Yang lainnya kan tidak ada lagi tuh, ya udah cuma 2 itu aja. Oke, just ya. Ini kalau ini mohon perhatian ya. Kalau ini isinya ya diambil dari ledger sebelum penyesuaian. Nah, ya kan? Jangan sampai nanti setelah penyesuaian Anda buat, ada yang nanti buat penyesuaian semua kan, masukkan penutup, totalnya di sini nilainya setelah penyesuaian. Itu salah, ya kan? Kalau ini ya
Ini setelah penyesuaian. Nilainya setelah penyesuaian TB after. Ini setelah penyesuaian. Setelah ya. Sebenarnya sih ya setelah penyesuaian. Ya. Boksit ini ambil dari sini ya. Oke, dari sini. Ini TB after ya setelah penyesuaian. Ini nanti harus sama. Terus di sini ini jangan dikasih merah ya. Kalau merah itu berarti rugi. Ini kan untung dia kan. Jadi diganti nanti, oke. Ya, ini income statement. Income, service, revenue. Memang ada income ya. Kalau tidak ada income ya kayaknya tidak ada income ya. Nolanya tidak usah saja gitu ya. Jadi dibuat begini aja. 480 ini untuk semuanya ya. Mau. 80 revenue-nya ini terus ada total lagi di sini ya. Saya tidak mau ganggu kalian. Nah ini revenue-nya 480 misalnya 480 juta ya. Jangan Jadi ya, dibuat Dek. Nanti begini jatuh saja. ini, Dek. Kakaknya lagi belajar loh. Buat begini ya. Setelah itu tidak usah ada totalnya ya kan. Tidak usah ada totalnya. Terus expense-nya ya ini udah benar. Ya udah buat begitu ya. Net profit. Jadi langsung saja di sini tulis service revenue 480. Oke. Di sini akumulasinya sudah masuk ya. Depreciation expense-nya sudah masuk. Oke, sudah masuk. RE-nya di sini pertama 0, net profit-nya langsung aja di sini ya 411 ya. Ya. 411 900. Oke, di sini ya. 900. Terus nanti totalnya berapa? Totalnya dulu ya. Totalnya dulu berapa? Setelah totalnya baru dividennya sini 0 ya kan? Ya, begini. Ending akhir ya. Sini ending ya. Di sini beginning ya. RE beginning. Sini, kakak belajar. Sini ending ya. Ya, kita keliling-keliling ya. Tetap Kau nih 411 kerja. karena tidak ada awalnya belum ada profitnya sekian ya sekian ya kan ini yang ditahan belum ada yang dibagi sehingga di sini nol ya oke. Sama Siti minta. Sekarang aja kerja. Bilang-bilang. Minta duit Dipa yang 50 Ya, tadi nanti bilang. ya. Nah ini statement of financialnya masih Pak Iya, oke. mau minta duit Dipa bilang kayak gitu. Perbaiki ya. Ya. Oke, tax payable, account payable, unearned, Dari ujung ya. surprising. Ya, equipment depreciation, oke. Begini cara penulisannya betul. Tetap teksnya masih ada. Ya, oke. Closing. Nah, closing ini yang di close dulu ada ini bisa seperti ini ya, bisa juga langsung ya. Statement. Ingat, setiap ada jurnal pasti langsung disesuaikan di ledgernya ya. Jadi di ledger ini ada jurnal umum, ada jurnal penyesuaian dan ada jurnal penutup. Untuk akun-akun yang expense, akun expense dengan revenue itu pasti nol, ya kan? Kalau tidak nol berarti salah besar. Anda tidak paham kalau gitu. Maksudnya ini TB closing, oke. Ini dokumen pajak. TB closing ini neraca airnya. Ya,
tax payable. Ya, oke. Sampai sini benar. Ada pertanyaan? Nah, izin bertanya Pak, Ya. berarti yang mau ditanyakan lagi sama Bu Arni itu kenapa dia income Iya, terus itu dia tax payable atau dia prepaid tax gitu Ya, kan Pak? ya. Minta logikanya Bu. Boleh nggak? Logikanya gimana sih Bu? Kan begini Bu. Misalnya saya menjual, perusahaan kami menjual, harganya 100 juta. Kami menerima uang 100 juta. Di dalam 100 juta itu sudah ada pajaknya Bu. Dengan demikian kan saya berutang kepada negara. Kan begitu? Ya kan? Saya berutang kepada negara. Tapi kenapa di jurnalnya di situ dikatakan prepaid tax? Kenapa bukan tax payable? Ya kan? Paham kan maksud saya? Paham kan? Ya, Jadi contoh kalau lagi. misalnya kita udah bayar Contoh misalnya ya, Siti menjual barang, oke? Menjual jasa ya, menjual jasa, maka Siti nanti akan menerima uang, anggaplah 100.000 ya, anggaplah menerima uang 100.000 dari konsumen, ya, akibat menjual jasa, betul? ya Oke ya. Nah, coba tanyakan sama dosen pajaknya. Bilang, Bu, saya kan menerima uang 100.000. Di dalam 100.000 itu sudah ada pajaknya, misalnya 10.000, ya kan? Ini pajaknya nih 10.000 nih. Nah, jadi kan dari 100.000 ini ada pajaknya 10.000. Sini saya. Ya, ada pajaknya 10.000. Berarti kan dengan demikian hak saya cuma 90. Hak negara adalah 10. Tapi pada saat saya menjual, saya menerima uang 100.000. Berarti dengan demikian ada uangnya negara di saya 10.000. Berarti kalau begitu saya terutang Bu, sama saya punya utang kepada negara 10.000 gitu. Makanya ini kenapa tidak dikatakan utang pajak, ya kan? Ya kan? Utang pajak karena saya sudah pungut hak negara dari orang lain gitu. Ini kalau posisinya sebagai kalau menjual ya gitu. Nah, kalau membeli ya kan, membeli logikanya kan begini, Bu, saya kan membeli nih Bu, membeli misalnya 50.000 ya kan. Nah, saya sudah serahkan kepada penjualnya 50.000 ya kan. Nah, di dalam 50.000 ini sudah termasuk pajak, anggaplah ya, sudah termasuk pajak. Berarti saya sudah bayar pajak Bu, ya kan? Nah, saya sudah bayar pajak. Berarti dengan demikian karena saya sudah bayar pajak dan dipungut sama orang lain, berarti ini adalah piutang pajak, ya kan? Kan begitu, ya kan? Piutang pajak. Jadi nanti pajak yang harus saya bayar setelah dihitung sebenarnya bukan 10.000 lagi, tapi 10.000 dikurang 500, berarti utang pajak saya cuma 9.500 Bu, gitu. Ini logikanya ya. Seperti tadi juga kita misalnya kan merental mobil ya kan, anggaplah rental mobil lah ya, rental mobil. Nah, rental mobil itu harganya misalnya 300 ya kan, 300.000 ya kan, di dalamnya ini sudah ada pajak ya. Anda membayar dan menyerahkan uang plus pajak gitu. Jadi di dalam ini sudah ada pajaknya sebenarnya, misalnya 30.000 ya kan, 30.000. Berarti kan saya sudah bayar pajak Bu di sini. Berarti kalau saya sudah bayar pajak, seharusnya ini adalah piutang pajak ya kan. Piutang pajak ini menurut logika saya ya, seharusnya piutang pajak Bu, karena ini sudah dipegang sama orang lain. Kecuali kalau saya merentalkan mobil, misalnya nih, saya merentalkan mobil saya gitu, ya kan? Saya merentalkan mobil saya 400.000. Nah, berarti saya menerima uang dari orang lain adalah 400.000 kan begitu kan? 400.000. Berarti di dalam 400.000 sudah ada pajak misalnya 40.000. Berarti dengan demikian
ada uang negara yang saya pegang 40.000, jadi saya di sini ada utang pajak, ya kan? Utang pajak. Hak saya cuma 360. Nanti di akhir bulan saya harus lihat apakah saya punya piutang pajak atau utang pajak. Saya selisihkan. Ternyata utang saya masih ada, uang negara masih ada 10.000 gitu. Coba tanyakan ya. Bisa dimengerti? Ya baik Pak, bisa. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Waktu kita tinggal 10 menit. Sebenarnya prinsipnya begini, ya kan? Anda kerjakan sampai habis di sini ya, sampai habis, dan istilahnya begini. Iya, ntar. Kalau Anda nyontek itu kelihatan sebenarnya kan, kelihatan. Itu kelihatan sekali. Saya cuma mengharapkan kejujuran saja. Meskipun nanti Anda sampai di sini tidak, misalnya ya, cuma sampai sini saya pakai kesanggupan saya. Ini saya tidak kerjakan karena ya sesuatu hal di mana misalnya saya tidak mengerti atau apa, ya. Ataupun Anda kerjakan sampai di sini tapi ternyata salah misalnya kan, salah dalam arti kata bukan dari hasil contekan gitu, tapi hasil kejujuran Anda sendiri. Itu saya hargai. Paham ya maksud saya ya? Halo? Iya Pak. Ya. Ya. Pak. Jadi harus jujur ya. Harus jujur, apapun kondisinya harus jujur. Jadi jangan sampai ada yang menyontek. Misalnya nih ceritanya nih ya, dia nyontek nih, ya kan? Dia udah sampai closing di sini. Dia belum sampai closing. Dia belum ada di sini, ya kan? Dia belum ada. Tapi saking semangatnya menyontek, dia lupa. Dia tulis di sini closing, ya kan? Closing. Pasti saya bertanya lah, ya kan? Dari mana ini angka closing? Sementara closingnya di sini tidak ada, ya gitu. Berarti Anda nyontek. Kalau saya dapatkan seperti itu, saya tidak periksa lagi sampai terakhir, langsung saya kasih angka yang jelek, begitu aja. Ya, jadi perlu kejujuran, ya. Oke? Oke Pak. Oke ya. Sudah jam 8, silakan Anda lanjutkan. Terima kasih. Kameranya diaktifkan dulu. Wah, ini yang bermata indah di sini mana ya? Yang matanya indah. Indri Pak, kalau yang imut Yosi, Oh, yang kasih iya. Yolan. Indriani, ini Indriani yang matanya indah. Menurut saya matanya indah, bagus gitu. Pak yang imut lah Pak. Ah, tapi kalau di kamera itu dua kali dua kali gemuknya gitu, ya kan? Jadi kalau ada orang di kamera kurus, berarti asli itu kurus banget, ya kan? Ayolan ini imut lah, ya kan? Di kamera ini tidak besar. Pak Yosi Pak. Yosi kalau tanya. Mana Yosi? Ini Pak. Ini hampir sama Yosi dengan Yolan. Masih kurang Pak. Nah, yang lainnya oke. Tidak terlalu gemuk kelihatan. Kecuali Ivan ya. Ya Ivan. Ya, terus saya perhatikan dulu. Oke. Stefani, bagaimana Stefani? Ada pertanyaan? Tadi kan udah nanya Pak. Oh ya Stefani. Nanti ini kan pertemuan terakhir. Jadi tolong kasih tahu sama saya. Ini kejujuran nih. Saya kalau ngajar itu dari dulu pasti saya dahulukan kejujuran, honesty, ya kan? Orang yang tidak paham pun kalau jujur, karena itu susah saya dapatkan, saya selalu memberikan nilai yang bagus, gitu, ya kan? Di awal-awal pertemuan juga saya sudah sampaikan bahwa saya membutuhkan orang yang jujur dan juga orang yang aktif, gitu. Salah satu yang aktif saya lihat sebenarnya adalah Stefani, ya kan? Yang
Pak mau nanya, Apa? ini kan pertemuan terakhir Pak. Terus, Ya, jadi sebenarnya monif kita nanti final itu online atau offline ya Pak? Soalnya ambigu nih kami Pak. Monef nggak ada lagi. Maksudnya langsung ke ininya Pak. Ujiannya kan? Iya Pak. Ya, ujiannya nanti coba besok saya konfirmasi ke ininya, ke koordinatornya. Ujiannya itu apakah tinggal mengumpulkan saja atau presentasi lagi gitu. Kalau saya pribadi, kalau diserahkan kepada dosen masing-masing, tinggal kumpulkan saja. Tidak usah presentasi lagi, ya kan? Kecuali kalau dosen koordinatornya bilang, udah presentasi ya, udah presentasi. Oke? Itu pun presentasinya mungkin saya akan sederhanakan. Anda presentasi aja per kelompok secara Zoom, baru kirim ke saya videonya, baru saya nilai, ya kan? Bisa juga seperti. Tapi kalau koordinatornya bilang harus offline, ya udah offline. Harus ada tanya jawab, ya harus ada tanya jawab. Saya ngikut aja gitu, ya kan? Oke ya? Baik, terima kasih Pak. Nurfa gimana? Ini Nurfa tuh tepuk tangan. Setuju Pak. Setuju. Ada lagi nggak ini? Karena ini kelas AB ya? ABT ya? AM1B Pak. AM1B Pak. Berarti masih ketemu sama saya mata kuliah auditing. Oh, Iya. Mata kuliah auditing Anda belum dapat kan? Belum Pak, di semester ini belum ada. Nah,